Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang akulah roti hidup. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai dengan 54. Yohanes 6 ayat 48 sampai dengan 54. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan Yohanes 6 ayat 48 sampai dengan 54. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan hidup dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membacanya, mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebentar saudara, saya mesti ambil pointer saya. Ya, oke. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama melihat PPT di depan ini ya. Saudara, pernah merasakan harga barang atau jasa semakin naik atau mahal? Uang yang dimiliki rasanya kok berkurang nih nilainya. Padahal jumlahnya sama dengan sebelumnya. Kenyataan ini membuat kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini mengejar apa yang namanya uang untuk mendapatkan penghidupan yang layak, bukan? Kita bisa lihat di sini ya, tahun 1990 harga satu mangkok bakso saudara itu 200 perak. 200 perak. Ya, makanya ada lagu Abang Tukang Bakso mari sini. Ingat yang zamannya saya kayaknya. Ya, saya mau beli satu mangkok saja 200 perak yang banyak baksonya, ya kan? Nah, itu tahun 90 tuh, ya. Nah, tahun 2000 harga satu mangkok bakso itu 2.000 rupiah. Dan tahun 2020 saudara, harga satu mangkok menjadi 20.000. Wah, luar biasa ya. Itu karena inflasi gitu ya. Luar biasa tekanan kita menghadapi setiap tahunnya gitu ya. Belum lagi fenomena tentang generasi sandwich teman-teman. Memasuki usia 40 sampai 60 tahun, kita menghadapi yang namanya fenomena generasi sandwich, saudara. Generasi sandwich itu menunjuk pada orang dewasa, umumnya usianya 40 hingga 60 tahun, yang menghadapi tekanan finansial dan emosional karena harus menafkahi kedua orang tua yang lanjut usia sekaligus merawat anak-anak mereka sendiri. Disebut generasi sandwich karena generasi ini terjepit di antara kewajiban ganda, saudara.
Generasi sandwich kerap dihadapkan pada tanggung jawab merawat orang tua. Mungkin orang tuanya sedang sakit atau memerlukan dukungan finansial karena sudah pensiun, saudara. Ya, sembari memenuhi kebutuhan anak-anak yang masih membutuhkan dukungan emosional dan finansial. Anaknya masih sekolah, ya kan ya, uang sekolah naik terus, ya kan. Nah, tiap 5 tahun uang pangkal naik, saudara, ya. Itu menjadi tekanan tersendiri buat orang-orang dewasa yang usianya sekitar 40 sampai 60 tahun. Bahkan survei membuktikan di Amerika itu kalau mereka menikah terus udah usianya agak lebih tua, saudara. Wah, tekanannya lebih kuat lagi. Ya. Bagi orang-orang yang usianya demikian. Nah, semakin kita melihat fenomena ini, tentunya kita semakin mengejar roti jasmania, bukan? Kita tidak bisa berhenti untuk mengejarnya karena itu adalah kebutuhan. Namun saudara, kita gak boleh berhenti sampai di titik kebutuhan ini. Kalau kita, ya hidup kita hanya membesar-besarkan isu tentang kebutuhan dan tekanan hidup yang secara jasmani ini, maka kita gak lebih beda daripada hewan. Ya, mikirinnya cuma makan, mikirinnya cuma kebutuhan, sesuatu yang jasmani. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Nah, inilah yang akan kita renungkan hari ini. Apa artinya Tuhan mau ngomong roti hidup kepada orang-orang Yahudi pada saat itu? Yang pertama, saudara, arti akulah roti hidup, yaitu Yesus Kristus datang untuk memberi hidup. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 6 ayat 51. Di situ Tuhan berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jelas sekali, daging Tuhan Yesus yang ingin dia berikan untuk hidup dunia ini. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus telah melakukan mukjizat dengan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian mereka yang mengalami mukjizat ini mencari Tuhan Yesus di seberang Danau Galilea, saudara. Dan akhirnya menemukan Yesus di Kapernaum. Kemudian mereka berbicara kepada Tuhan Yesus dengan harapan Tuhan Yesus boleh melakukan mukjizat lain seperti yang diperlihatkannya kepada mereka, saudara. Ya. Mereka mengacu pada saat Musa memberikan roti dari sorga kepada bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke padang gurun, di padang gurun. Dalam konteks ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang mendalam tentang roti hidup. Dia menggunakan kata I am the bread of life. I am the bread of life. Apa yang Tuhan Yesus pengen ungkapkan di sini? Saudara, kata I am the bread of life mungkin bagi kita itu gak ada apa-apanya. Maksudnya ya biasa ya, roti gitu loh kan ya. Nah, roti juga bukan makanan pokok buat kita. Tetapi bagi orang-orang pada zaman itu, saat mereka mendengar kata I am the bread of life, mereka sangat akrab dengan kata I am. Jadi persoalannya adalah di I am-nya, saudara. I am itu adalah satu nama yang begitu indah dan begitu agung.
yang mereka tidak boleh ucapkan bagi diri mereka sendiri. Saya coba menjelaskan, misalnya ketika Musa bertanya, Tuhan, apa jawabku kalau Firaun bertanya, siapakah namamu? Lalu Tuhan Allah berkata, Aku adalah aku. I am who I am. Jadi kata I am itu selalu dan sudah pasti konotasinya adalah kepada nama Allah yang begitu kudus, saudara. Yang orang Yahudi pun sangat ketakutan mengucapkan kata itu. Mereka takut berdosa, takut melanggar dan takut menghina nama Tuhan. Hal yang lain lagi saat Tuhan Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dalam bahasa Inggris lebih tepat terjemahannya, before Abraham was, I am. Dan reaksi berikutnya, orang-orang hampir melempari dia batu. Ya, melempari Yesus batu. Karena Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku udah ada. Katanya gitu ya. Nah, itu dia pakai kata I am. Jadi bukan kata yang bisa diucapkan sembarangan. Sementara mereka tahu bahwa Yesus itu anaknya Yusuf dan Maria, saudara. Jadi itu sesuatu yang enggak bisa mereka terima. Mereka tahu ketika Tuhan Yesus memakai kata I am, itu sama saja dia sedang memakai otoritas nama Allah. Yang dikaitkan kepada dirinya sendiri. Atau lebih tepatnya, Tuhan Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Tuhan Yesus mengklaim dirinya bahwa I am the bread of life. Akulah roti hidup. Akulah Allah yang memberi hidup. Karena hanya Allah sajalah pemberi kehidupan. Jadi dia bukan Musa, tetapi dia adalah Allah sendiri, pemberi hidup. Kira-kira kalau jadi orang Yahudi saat itu, wah, itu menggoncangkan mereka, saudara. Perkataan Tuhan ini sangat keras. Ya. Sekarang mari kita perdalam nih teks ini ya. Mengapa Kristus mengungkapkan dirinya sebagai roti hidup? Mengapa memakai roti? Karena roti adalah sesuatu yang esensial bagi kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Di mana roti itu adalah makanan sehari-hari mereka. Kristus mengungkapkan identitasnya sebagai roti hidup yang turun dari sorga. Itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia. Mengapa dia membuka identitasnya sebagai I am the bread of life? Karena orang banyak itu hanya ingin melihat mukjizat roti saja, saudara. Mereka hanya ingin melihat mukjizat roti saja yang kemudian bisa banyak gitu ya. Dari 5 roti sampai 2 ikan. Tetapi mereka tidak dapat melihat pribadi Kristus itu sendiri. Mereka hanya melihat roti secara jasmania. Bukan melihat sumber kehidupan yang jelas-jelas hadir di depan mata mereka. Hadir di depan mata mereka, saudara. Tuhan Yesus tuh hadir di depan mata mereka. Tapi yang mereka minta tuh roti. Luar biasa. Ya. Jokowi aja kita minta foto, ya kan ya? Bukan minta roti kan, minta foto. Ya kan? Kalau ketemu, ya kan? Ketemu Tuhan Yesus, cuma minta roti, saudara. Ya. Mereka puas. Bukan karena pribadi Kristus. Tetapi mereka puas karena berkat makanan. Berkat jasmani
yang penting kenyang berkat. Saudara, ini adalah problem zaman dulu sampai zaman sekarang sama, saudara. Banyak orang bukan mencari Kristus, tapi cuman mencari berkat Tuhan. Itu sebabnya alasan saudara dan saya mencari Kristus sangat penting menurut Alkitab. Kalau hanya sekedar fenomena mencari Tuhan, semua agama juga mencari Tuhan. Ya. Tetapi ada perbedaan antara orang beragama, termasuk agama Kristen, dengan yang dikatakan Tuhan Yesus. Orang itu datang beribadah biasanya hanya minta kesejahteraan, minta kelancaran, ya kan? Minta supaya dagangannya diberkati. Minta anaknya itu berprestasi. Lulus cum laude, kalau bisa summa cum laude. Minta supaya anaknya kelak mendapatkan pekerjaan. Saudara, itu adalah agama. Ya, salah gak sih minta itu sama Tuhan? Enggak salah, saudara. Enggak salah. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Jangan berhenti hanya minta ini dan itu yang berkaitan dengan jasmania. Tetapi menurut Tuhan Yesus, kita harus mencari Dia sang pemberi berkat itu. Yesus berkata, kamu tidak mencari aku sebetulnya. Kalaupun kamu mencari aku, kamu mencari bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Kamu dipuaskan secara fisik, itulah alasan kamu mencari aku. Mereka kenyang tetapi tidak mampu merasakan pertolongan Tuhan yang memberi mereka makan kenyang. Akulah roti hidup. Artinya saudara, Kristus datang memberi hidup. Kristus adalah inti dari kehidupan. Kristus sumber kehidupan yang utama. Tanpa Dia, kita tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Dunia hanya menawarkan kehidupan yang sementara. Kehidupan yang instan. Kehidupan yang penuh kegelapan dosa. Namun Kristus memberikan kehidupan yang kekal. Hidup tanpa Kristus adalah hidup tanpa kepastian. Hidup tanpa Kristus adalah hidup tanpa jawaban. Hidup tanpa Kristus adalah hidup dalam kematian kekal. Dan hidup tanpa Kristus adalah hidup tanpa makna. Sebab hanya di dalam Dia ada hidup. Di dalam Dia ada jawaban. Di dalam Dia ada kepastian. Dan di dalam Dia ada kemenangan. Yang kedua, saudara. Apa arti akulah roti hidup? Yang kedua, Yesus Kristus datang untuk bersatu dengan orang percaya. Mari kita bersama-sama melihat Yohanes 6 ayat 56. Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, di dalam tradisi Yahudi, mereka percaya bahwa Musa yang menurunkan mana dari sorga, saudara.
Tetapi Tuhan Yesus ingin mereka mengetahui dengan benar bahwa yang menurunkan mana dari sorga itu bukanlah Musa, melainkan Allah Bapa. Mana yang dimakan oleh nenek moyang ini hanyalah simbol dari roti yang sebenarnya. Saudara, setiap tahun umat Tuhan, yaitu orang-orang Yahudi itu, pergi ke Yerusalem untuk memperingati hari raya Pesak atau Paskah, saudara. Untuk memperingati apa? Keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan memperingati bagaimana Musa menurunkan mana dari sorga. Akan tetapi Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku. Setiap kali kamu melakukannya, engkau memperingati akan aku. Dan ini dipertegas dengan kalimat, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini bicara tentang momen kedekatan. Hanya orang yang mau dekat dengan Tuhan, hanya orang yang mau dekat dengan kita yang akan memberikan dirinya buat kita, saudara. Firman Tuhan berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Hal ini diperkatakan pada waktu perjamuan akhir bersama murid-murid Tuhan Yesus. Kalimat ini dipertegas dengan di depan muka para murid Tuhan Yesus. Di hadapan para murid Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus mau kasih tubuhnya dan darahnya untuk kita. Ini adalah momen-momen kedekatan di mana Tuhan Yesus mau dekat dengan kita, saudara. Dia mau bersatu dengan orang-orang percaya. Tuhan itu bukan objek untuk dipelajari. Tuhan bukan objek untuk dikuasai. Tapi Tuhan itu adalah pribadi yang mau kita dekati, saudara. Dia mau engkau dan saya dekat dengan dia. Dan saudara, peristiwa yang di mana Tuhan itu mau dekat dengan kita, itu kalau kita bisa lihat, saudara, ya, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-41, saudara. Firman Tuhan bilang gini, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukanlah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, Yohanes 6 ayat 44. Jelas sekali, saudara, bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan ini ketika dia mengatakan aku memberikan dagingku, ya, tubuhku, darahku, itu untuk orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Mana dalam perjanjian lama diberikan untuk bangsa Israel saja, saudara. Tetapi Kristus diberikan untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Mana dalam tradisi Yahudi diberikan supaya orang Israel memiliki kekuatan untuk berjalan di padang gurun hingga mereka tiba di tanah perjanjian. Tetapi Kristus diberikan sampai umat Tuhan melihat Kristus di sorga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arti akulah roti hidup. Barang siapa yang
makan dagingku dan meminum darahku. Itu artinya dalam sekali saudara. Itu artinya sangat eksklusif. Karena itu hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Enggak semua orang mendapatkannya. Dan Tuhan Yesus itu turun dari sorga untuk orang-orang yang percaya kepada Dia. Untuk orang-orang yang memang Dia ingin berikan dirinya. Untuk orang-orang yang memang Dia ingin menebus dosa mereka. Untuk itulah Dia datang. Maka Dia mengatakan, akulah roti hidup. Kalau kamu bersungut-sungut ketika aku berkata-kata kepadamu dan menjelaskan semuanya, enggak apa-apa. Kenapa? Karena yang bisa mempercayai kata-kataku itu hanya orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk percaya kepadaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukankah ini sangat spesial buat saya, saudara? Ini sangat spesial. Saya orang yang spesial di mata Tuhan. Dia datang untuk saya. Karena saya percaya. Dialah roti hidup. Dialah sang pemberi hidup. Dan saya percaya akan penebusan Tuhan di atas kayu salib. Maka kita semua mengimani ketika kita mengambil roti sebagai lambang tubuh Kristus dan anggur sebagai lambang darah Kristus. Kita mengakui bahwa tubuh dan darah Kristus pernah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa berartinya engkau dan saya. Biarlah kita datang kepada Tuhan bukan karena kita ingin sesuatu dari Dia. Janganlah kita datang kepada Tuhan Yesus hanya karena ingin berkat daripada Dia. Tetapi marilah kita datang kepada Dia karena kita mengakui Dialah pemberi kehidupan itu sendiri. Dialah Tuhan yang turun datang mencari kita orang berdosa. Untuk kitalah Dia turun dan meninggalkan sorga mulia. Memberikan kehidupan kekal buat engkau dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang yang bernama Lotimun, seorang yang melayani sebagai misionaris selama 39 tahun saudara. Di provinsi Santung, Cina. Tepatnya di Tungchou dan Pingtu. Sulit untuk menggambarkan keadaan di kota kecil di Cina pada tahun 1873. Saat Loti pertama kali menginjakkan kaki ke kota itu. Enggak mudah. Karena apa saudara? Karena Lotimun itu sudah terbiasa dengan kehidupan yang serba mewah. Dia dilahirkan di dalam keluarga pemilik tanah yang kaya raya di bagian selatan Amerika Serikat. Namun sekarang ia harus beradaptasi dengan lingkungan yang sama sekali asing dan baru buat dia. Dari segi bahasa, budaya, makanan, ataupun cara pemikiran, semuanya terasa asing buat Loti. Adiknya saudara, Edmoniamun, tiba di Cina 1 tahun sebelum Loti. Dan adik daripada Lotimun ini mengalami syok. Dia mengalami gangguan secara emosi dan histeris. Kenapa? Karena pelayanan di China saat itu berat sekali buat adik daripada Lotimun ini saudara. Sehingga akhirnya adik Lotimun
yang bernama Edmoniamun ini dipulangkan. Saudara, tidak semua orang atau misionaris sekalipun yang dapat bertahan di daerah China pada tahun 1800-an, saudara. Bagi Loti, semuanya ini tidak jadi masalah, enggak membuat dia jadi trauma. Walaupun dia menghadapi kenyataan adiknya histeris, saudara, trauma, syok. Ya. Tapi dia tetap pergi ke China. Orang kulit putih pada saat itu, China memanggilnya adalah setan asing, teman-teman. Namun Loti berhasil membuat anak-anak di kotanya itu memanggilnya wanita kue, saudara. Ya, kenapa dia dipanggil wanita kue? Dia berpikir bagaimana caranya menginjili orang-orang di sana. Maka apa yang dia lakukan? Dia masak kue. Dia bikin kue, lalu kemudian dia undang anak-anak kecil. Datang, diundang ke rumahnya. Yuk makan kue bareng gitu ya. Lalu kemudian ketika mereka pulang dikasih kue. Supaya mereka bisa berikan kepada ibu mereka. Nah akhirnya Loti bisa bertemu dengan ibu-ibu anak-anak itu. Dan mulai penginjilannya, saudara. Luar biasa. Melalui perjalanan misi daripada si Loti ini, ada banyak orang yang dibawa kepada Tuhan. Dan dalam 6 bulan, saudara, Loti telah berhasil mengunjungi sekitar 139 desa. Banyak banget ya. Saking rajin dan tekunnya, saudara. Dan Loti selama 14 tahun enggak pernah minta cuti. Dia tidak pernah berpikir untuk pulang. Dia terus menginjili di tempat dia berada. Pada tahun 1890, sewaktu jemaat di Xialing dianiaya, saudara. Loti langsung menuju ke tempat itu dan berkata kepada kepala penganiaya itu, "Jika Anda coba untuk memusnahkan gereja ini, Anda harus membunuh saya terlebih dahulu." Yesus sudah memberikan dirinya bagi kami orang percaya. Sekarang saya siap untuk mati bagi dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Loti tidak pernah meninggalkan jemaat yang dia aniaya. Ia berada bersama-sama dengan mereka sampai penganiayaan itu berhenti. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang Loti lakukan itu karena dia bisa melihat Tuhan Yesus, Sang Pemberi hidup, sudah memberikan hidupnya bagi Loti. Loti bisa melihat bahwa dia adalah kesayangan Tuhan. Saudara, bukan hanya berkat secara jasmania yang Tuhan berikan, tetapi juga hidup yang kekal Tuhan berikan untuk engkau dan saya. Betapa hebatnya saudara Tuhan kita. Betapa luar biasanya Dia. Dan betapa berharganya engkau dan saya. Sampai-sampai Dia, Tuhan yang punya alam semesta ini, turun untuk memberikan nyawanya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak. Kami orang berdosa, kami orang yang gak layak, tetapi Engkau rela turun dari sorga untuk memberikan hidupmu bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau mencari kami. Engkau mencari umat-Mu.
Kami bersyukur kami boleh menjadi orang kesayangan-Mu. Kami bersyukur kami menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai dengan sekarang ini. Kuatkan kami Tuhan. Teguhkan kami Tuhan. Di tengah dunia ini kami seringkali menghadapi tekanan demi tekanan. Masalah demi masalah. Dan kami tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Tetapi hari ini kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Engkau terus menyertai kami melewati semuanya itu. Sampai kami berjumpa denganmu di sorga. Tuhan, pegang tangan kami. Pegang tangan kami dan jangan pernah tinggalkan kami. Agar kami bisa memenangkan pertandingan ini. Tolong kami untuk selalu memandang Engkau sebagai pemberi berkat. Dan tolong kami untuk selalu dikuatkan bahwa darah-Mu yang kudus menyucikan dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.